Halo, salam literasi. Bersama kita kali ini telah hadir sebuah buku. Buku Lima Sekawan Memburu Kereta Api Hantu ini adalah novel terjemahan bahasa Indonesia dengan judul aslinya yaitu Five Go Off to Camp. Buku dengan tebal 248 halaman ini diterbitkan oleh penerbit Gramedia Pustaka Utama pertama kali pada tahun 1980, dan saya membaca versi cetakan ke-29 yang dicetak pada bulan Juni 2022. Ditulis oleh seorang penulis asal Inggris, yaitu Enid Blyton, yang menjadi salah satu penulis tersukses dengan karya yang sudah dikenal oleh banyak orang dari berbagai belahan dunia hingga saat ini. Alasannya sederhana, tokoh yang terasa seperti teman, menumbuhkan moral untuk memberantas kejahatan, dan alur yang disusun oleh peristiwa fiksi yang berupa petualangan. Sesuai yang tertera pada sampul, buku Lima Sekawan Memburu Kereta Api Hantu ini cocok untuk anak dengan usia 10 tahun ke atas. Jika kalian bertanya mengapa begitu, maka inilah jawaban saya. Namun sebelumnya, izinkan saya untuk meringkas isi buku ini terlebih dahulu. Pembaca diajak untuk memulai petualang ini bersama Julian, Dick, George, Annie, dan Timmy sebagai anjing kesayangan George ketika lima sekawan ini pergi berlibur di sebuah padang belantara bersama guru mereka, yaitu Pak Luffy. Liburan musim panas mereka terpaksa diisi dengan petualangan mendebarkan alih-alih berkemah dengan santai ketika pada suatu hari mereka tanpa sengaja menemukan sebuah pelataran dekat kosong di bawah lembah dan Pak Sam Kaki Kayu sebagai penjaga dari pelataran itu yang terus-menerus meracau mengenai kereta api hantu yang katanya kecelakaan beruntun di rel kereta itu ada kaitannya dengan kereta api hantu yang selalu hilir mudik pada tengah malam. Berkali-kali, penyelidikan dilakukan oleh lima sekawan beserta Jock yang menjadi anak tiri dari pemilik pertanian tersebut. Lima sekawan beserta Jock akhirnya mengetahui aktivitas perdagangan gelap yang dilakukan oleh Pak Andrews dan kisah-kisah kereta api hantu yang digunakan untuk menutupi segala aktivitas perdagangan gelap yang dilakukan di pelataran itu. Penokohan pada setiap tokohnya memberikan warna tersendiri bagi cerita. Buku ini menggunakan sudut pandang orang ketiga dengan penggunaan bahasa yang baku, baik pada narasi cerita maupun dialog. Melalui petualangan yang seru dan mendebarkan untuk diikuti, buku dengan tema petualangan, persahabatan, dan misteri ini mencoba untuk memberi gambaran pada para pembacanya bagaimana cara untuk saling menghargai dalam kerja sama tim, bagaimana cara menghadapi ketakutan seperti tokoh N pada kisah ini, serta yang paling penting, bagaimana caranya tetap gigih untuk melawan kejahatan yang merajalela di sekitar. Ini ada kaitannya dengan kalimat saya sebelumnya. Buku ini cocok untuk anak dengan usia 10 tahun ke atas. Yang pertama akan saya bahas adalah kelebihannya. Pendeskripsian latar tempat dan waktu pada buku ini begitu jelas dan detail, sehingga memudahkan para pembaca untuk membayangkan isi dari cerita tersebut. Para tokoh dengan berbagai macam watak, ditambah dengan alur petualangan yang mendebarkan tetapi tetap mudah untuk diikuti, membuat buku ini secara keseluruhan dapat menjadi pilihan pertama bagi anak-anak yang baru akan memulai petualangan mereka untuk mencintai buku-buku fiksi. Namun, terdapat beberapa kekurangan yang mungkin akan mengganggu sebagian pembaca. Bagi pembaca yang masih awam, bahasa dalam buku ini terlalu baku, kaku, dan memusingkan. Ciri khas buku-buku terjemahan memang terletak pada kosakatanya yang tidak cukup umum untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga bagi beberapa orang mungkin ini akan sedikit menyusahkan, karena mereka perlu bolak-balik mencari arti suatu kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi, itulah mengapa buku ini cocok untuk anak berusia 10 tahun ke atas. Alurnya yang ringan tentu sangat membantu anak-anak itu untuk mengikutinya, dan bahasanya yang baku cenderung tidak cukup mudah untuk dipahami oleh anak-anak di bawah usia 10 tahun. Sehingga saya sendiri juga beranggapan anak berusia 10 tahun sudah cukup lihai untuk membolak-balik halaman Kamus Besar Bahasa Indonesia. Buku ini memiliki segudang makna untuk dipetik oleh anak-anak yang akan beranjak dewasa. Tidak hanya belajar untuk menumpas kejahatan, melawan ketakutan di jalan yang dianggap benar, ataupun belajar untuk menghargai teman, tapi juga belajar untuk bekerja sama dengan baik sebagai tim. Dan seluruh pesan itu dibalut dengan rapi dalam kisah petualangan yang epik. Dan ya, itu dia ulasan saya mengenai buku Lima Sekawan Memburu Kereta Api Hantu ini. Sekali lagi, salam literasi untuk semuanya.